Assalamualaikum, kita langsung bahas satu pertanyaan yang penting banget nih, terutama buat anak-anak muda. Jadi ada pertanyaan masuk dari seorang pelajar SMP yang lagi galau antara kegiatan sekolah sama kewajiban sholatnya. Pertanyaan ini jujur-jujuran deh, kayaknya kita semua pernah ngalamin konflik yang sama kan? Gimana caranya nyeimbangin urusan duniawi sama kewajiban kita ke Allah? Ini pertanyaan yang bagus banget. Dan buat jawab ini, kita perlu lihat dari gambaran yang lebih besar. Jadi, sebelum kita jawab iya atau enggak, coba kita mundur dulu sebentar. Kita perlu tanya ke diri kita sendiri sesuatu yang lebih mendasar. Sebenarnya, apa sih prioritas utama dalam hidup kita? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin segalanya, termasuk cara kita mandang sholat. Oke, ayat ini tuh kayak ngasih kita peta loh, peta prioritas. Jadi, fokus utamanya, tujuan akhirnya, itu akhirat. Semua yang kita punya sekarang, waktu kita, kesehatan kita, bahkan jadwal latihan, itu semuanya tuh cuma alat buat mencapai tujuan akhir tadi. Pertanyaannya, kita udah gunain alat-alat itu dengan bener belum? Gini deh, bayangin hidup kita ini kayak lagi transit di perjalanan panjang. Dunia ini cuma tempat singgah sebentar, tempat kita nanam benih-benih amal. Nah, apa yang kita tanam di sini, itu yang bakal kita panen nanti di akhirat. Coba kita pikirin, benih apa ya yang lagi kita tanam setiap harinya? Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau prioritas ini kebalik. Kita bakal sadar kalau nunda-nunda sholat yang notabene adalah tiang agama, ternyata dampaknya jauh lebih serius dari yang mungkin kita bayangin. Menurut surah An-Nisa ayat 103, sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Ini bukan sekedar saran ya, yang bisa kita geser-geser seenaknya biar pas sama jadwal latihan atau meeting kita. Waktunya udah fix, udah ditetapkan, dan itu pasti. Nah di sini nih peringatannya makin tajam. Al-Quran itu langsung mengaitkan tindakan menyia-nyiakan sholat dengan generasi yang tersesat gara-gara ngikutin hawa nafsu. Ini bukan teguran biasa, ini peringatan keras tentang kemana arah hidup kita kalau sholat udah nggak jadi pegangan lagi. Bahkan, Al-Quran ngelanjutin lagi dan menghubungkan sikap meremehkan sholat ini dengan satu konsep yang serius banget, kemunafikan. Eits, tunggu dulu, ini bukan buat nuduh orang lain ya, tapi buat kita ngaca ke diri sendiri. Munafik itu kondisi di mana perbuatan kita nggak sinkron sama ucapan lisan kita. Ini ciri-cirinya jelas banget buat kita renungin bareng-bareng. Coba kita tanya ke diri sendiri deh. Pas denger azan, kita langsung gerak atau malah, aduh malesnya. Niat kita sholat itu murni karena Allah atau diam-diam ada keinginan biar dilihat orang lain. Ini bahan introspeksi penting buat kita semua. Oke, setelah kita bahas peringatan yang cukup keras tadi, sekarang kita ganti suasana. Kita lihat inspirasinya, teladan yang sempurna dalam memprioritaskan akhirat, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita menarik nih. Jadi, suatu hari Nabi itu selesai sholat, langsung buru-buru pulang. Para sahabat kan pada bingung ya. Gak lama beliau balik lagi dan ngejelasin kalau beliau baru inget ada satu keping emas di rumah. Bayangin, cuma satu keping emas loh, tapi itu udah cukup bikin hati beliau gelisah. Beliau nggak bisa tenang sampai harta dunia itu dialihkan buat tujuan akhirat. Ini nunjukin banget fokus prioritas beliau. Dan ini, beda banget ya sama budaya zaman sekarang yang isinya flexing, pamer-pamer harta. Nabi yang sebetulnya bisa banget hidup mewah, malah milih kesederhanaan. Kenapa? Karena hatinya sama sekali nggak nyangkut di urusan status duniawi. Ujung-ujungnya balik ke pertanyaan yang sama lagi kan, prioritas kita sebenarnya di mana? Jadi, gimana dong solusinya kalau kita selama ini sering nunda sholat? Jawabannya adalah taubat dan tata ulang prioritas hidup kita. Karena ganjarannya buat mereka yang benar-benar ngejaga sholatnya, itu luar biasa banget. Ini nih, poin yang paling krusial. Amal pertama yang bakal dihitung nanti itu bukan sedekah kita, bukan puasa kita, tapi sholat kita. Kenapa? Ya karena sholat itu cerminan seluruh hidup kita. Kalau hubungan kita sama Sang Pencipta lewat sholat itu beres, insya Allah urusan hidup kita yang lain juga ikut beres. Sholat itu kuncinya. Dan coba lihat deh, salah satu dari golongan super istimewa ini. Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid. Ini bukan berarti harus tinggal di masjid terus ya, tapi hatinya tuh selalu kangen, selalu nunggu-nunggu panggilan sholat. Saat kita jadiin sholat sebagai jangkar hati kita itu lagi jalan di jalur pasti menuju perlindungannya di hari yang paling kita butuhin nanti. Jadi, untuk menjawab pertanyaan anak SMP tadi di awal, inilah jawabannya. Ngerjain sholat tepat waktu itu bukan cuma soal ngindarin dosa,
Tapi lebih dari itu, ini adalah tentang melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama tanyain ini ke diri kita sendiri. Jawaban dari pertanyaan ini ada di langkah pertama kita setelah dengar azan. Dan jawaban itu, pilihan itu, sepenuhnya ada di tangan kita. Semoga kita semua selalu memilih langkah yang membawa kita makin dekat kepadanya.